Pada dekade 1950-an hingga 1960-an, Indonesia mulai membangun kekuatan udara nasionalnya. Di tengah gejolak Perang Dingin, TNI Angkatan Udara membutuhkan pesawat tempur modern untuk menjaga kedaulatan udara. Era ini menandai permulaan perjalanan pesawat jet di langit Nusantara. Pesawat pertama yang dimiliki TNI Angkatan Udara adalah MiG-15, jet tempur buatan Uni Soviet yang menjadi pionir di langit Indonesia. MiG-15 membawa teknologi revolusioner pada masanya, termasuk kemampuan terbang hingga 1075 km per jam dengan jarak tempuh sekitar 1200 km dan mesin turbojet Klimo VK-1 yang membuatnya lebih cepat dan lincah dibanding pesawat propeller sebelumnya. Dalam sejarahnya di Indonesia, TNI AU mengoperasikan sekitar 30 unit MiG-15, menjadikannya tulang punggung kekuatan udara awal. Pesawat ini menjadi pionir dan membuka jalan bagi generasi jet tempur berikutnya, sekaligus menandai awal modernisasi udara Indonesia. Tidak lama setelah itu, MiG-17 datang sebagai versi peningkatan dari MiG-15. Dengan desain aerodinamis yang lebih halus dan kemampuan supersonik ringan, pesawat ini mampu menembus kecepatan hingga 1145 km per jam dan menjangkau ketinggian maksimum sekitar 16.600 meter, menjadikannya lebih cepat dan tangguh dalam pertempuran udara. MiG-17 dilengkapi satu meriam 37 mm Nudelman N37 dan dua meriam 23 mm NR23, memberikan daya tembak yang lebih efektif dibanding pendahulunya. Jarak jelajahnya sekitar 1075 km, cukup untuk misi pengawalan dan patroli udara. Salah satu momen pentingnya adalah Operasi Trikora pada tahun 1962, ketika MiG-17 menunjukkan kemampuan TNI AU dalam operasi strategis menjaga kedaulatan wilayah. Indonesia mengoperasikan sekitar 36 unit MiG-17, menjadikannya tulang punggung pertahanan udara pada awal 1960-an. Memasuki pertengahan 1950-an, TNI AU menambahkan MiG-19, pesawat supersonik pertama buatan Uni Soviet yang dimiliki Indonesia. Dengan mesin Klimo VK-1A turbojet yang lebih kuat, MiG-19 mampu menembus kecepatan hingga 1452 km per jam dan mencapai ketinggian maksimum sekitar 17.500 meter. Pesawat ini dilengkapi persenjataan 2 meriam 23 mm Nudelman Richter NR23, mampu menghancurkan target udara dengan cepat dan efektif. Dengan jarak jelajah sekitar 1.100 km, MiG-19 membawa dimensi baru dalam pertahanan udara Indonesia, memungkinkan TNI AU mengejar musuh lebih cepat dan meningkatkan kemampuan taktis secara signifikan. Indonesia mengoperasikan sekitar 20 unit MiG-19, menjadikannya salah satu pesawat andalan TNI AU pada era pertengahan 1950-an dan awal 1960-an. Dan akhirnya, era 1960-an menandai kedatangan MiG-21, pesawat tempur supersonik generasi baru yang menjadi simbol modernisasi TNI AU. Dengan mesin Tumanski R-11F300 turbojet, MiG-21 mampu menembus kecepatan maksimum sekitar 2.175 km per jam, Mach 2,0, dan menjangkau ketinggian hingga 19.000 meter. Pesawat ini memiliki jarak jelajah sekitar 1.210 km dan dilengkapi satu meriam 23 mm JSI-23 serta kemampuan membawa rudal udara ke udara generasi awal, menjadikannya sangat mematikan dalam pertempuran udara. Desain ramping dan aerodinamis MiG-21 memberikan kemampuan manuver yang unggul, sementara sistem avionik yang lebih canggih memungkinkan pilot melakukan operasi dengan presisi tinggi. Indonesia mengoperasikan sekitar 20 unit MiG-21 yang membuka babak baru dalam sejarah pertahanan udara nasional dan menyiapkan landasan bagi pengadaan pesawat generasi berikutnya. Memasuki era 1970-an,
TNI AU memperkuat armada udaranya dengan F-5I per F Tiger II, pesawat tempur ringan buatan Amerika Serikat. Dengan mesin General Electric J-85GE 21 turbojet F-5EF mampu mencapai kecepatan maksimum 1.700 km per jam dan menjangkau ketinggian hingga 15.200 meter. Pesawat ini memiliki jarak tempuh sekitar 1.400 km, dilengkapi 2 meriam 20 mm M39A2 dan kemampuan membawa rudal udara ke udara AIM-9 Sidewinder, sehingga sangat efektif dalam pertempuran udara jarak dekat. Indonesia mengoperasikan sekitar 16 unit F-5E per F yang berperan sebagai pesawat superioritas udara, sekaligus pelatihan pilot untuk jet generasi berikutnya. Pada era 1980-an, TNI AU menambahkan BAI Hawk 50, pesawat latih jet lanjut yang juga memiliki kemampuan tempur ringan. Hawk 50 menggunakan mesin Rolls-Royce Turbomeca Adore MK 151, mampu menembus kecepatan maksimum 1.028 km per jam dan menjangkau ketinggian 13.100 meter. Dengan jarak tempuh sekitar 1.500 km, Hawk 50 dilengkapi 2 meriam 30 mm Aden dan dapat membawa rudal ringan serta bom, menjadikannya ideal untuk latihan tempur sekaligus operasi ringan. Indonesia mengoperasikan sekitar 12 unit Hawk 50, membantu melatih pilot dan memperkuat kemampuan tempur ringan TNI AU. Memasuki era 1990-an, TNI AU menambah armadanya dengan BAI Hawk 100/200, versi lanjutan dari Hawk 50 dengan kemampuan tempur yang lebih canggih. Dengan mesin Rolls-Royce Turbomeca Adore MK 951, pesawat ini mampu menembus kecepatan maksimum 1.028 km per jam dan terbang setinggi 13.100 meter. Hawk 100/200 dapat membawa berbagai senjata modern, termasuk meriam 30 mm Aden, rudal udara ke udara, dan bom presisi ringan. Jarak tempuhnya sekitar 1.500 km, menjadikannya ideal untuk pelatihan lanjutan sekaligus operasi tempur ringan. Indonesia mengoperasikan sekitar 10 unit Hawk 100/200 yang memperkuat kemampuan latihan pilot dan menyiapkan transisi ke jet tempur generasi modern seperti F-16. Dari MiG-15 hingga BAI Hawk 100/200, dekade 1950-an dan 1970-an adalah masa pembentukan kekuatan udara Indonesia. Setiap pesawat membawa teknologi baru, kemampuan tempur yang meningkat, dan strategi yang lebih matang. Era ini menjadi fondasi bagi TNI AU dalam menjaga langit Indonesia, menandai perjalanan panjang menuju modernisasi dan kedaulatan udara yang lebih kuat.